Gelombang kontroversi menerjang Inara Rusli setelah ia muncul dalam acara kajian untuk berkonsultasi mengenai polemik poligami kepada Ustadz Hilman Fauzi. Sambil menangis, Inara mempertanyakan apakah keputusannya menjalani pernikahan yang tidak sesuai kaidah akan membawa keberkahan atau justru membahayakan masa depan anak-anaknya. Ia merasa ragu apakah jalan yang dianggap tidak diridhoi tersebut memberikan manfaat atau justru keburukan. Pernyataan ini mencuat di tengah isu pernikahan siri antara Inara dengan Insanul Fahmi tanpa restu istri Sahwar Datina Mawa. Namun, curhatan tersebut justru memicu amarah publik hingga muncul gerakan boikot di media sosial. Netizen yang budiman mengecamnya dan menuding tangisan itu hanyalah cara mencari simpati demi menutupi statusnya sebagai orang ketiga. Situasi memanas karena Inara dikabarkan telah dilaporkan oleh istri Sahwar Datina Mawa ke polisi atas dugaan perzinahan. Netizen yang berbakti kini menyerukan cancel culture karena Inara dianggap mengkhianati nilai-nilai yang selama ini ia bela. Saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang Allah ridhoi. Apakah ketika saat itu saya mengizinkan beliau untuk berpoligami, kehidupan saya akan lebih baik, kehidupan saya bersama anak-anak akan lebih baik, akan lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang udah tahu, belum ada yang sudah mulai go public bestie. Sudah gandeng-gandengan tangan. Pengacaranya merasa tertipu, merasa dibohongi. Ada yang tahu belum? Jari ini mau menuntut suami sirinya, malah ternyata sekarang gandeng-gandengan. Udah tahu siapa? Kalau nggak tahu ketinggalan berita. Alhamdulillah ya guys, alhamdulillah ternyata masih bareng. Padahal kemarin yang cowok udah sampai nangis-nangis di podcast, terus yang cewek juga ngerasa jadi korban, sampai nangis-nangis, bilangnya mau mundur, ngerasa dibohongin. Pokoknya sampai kantong matanya hitam banget kan. Ya pokoknya untuk para laki-laki, namanya pernikahan ya, awal-awal pasti manis. Yang penting hati-hati aja. Nanti di 2-5 tahun ke atas, kalau tiba-tiba perempuannya berubah jadi singa, jangan langsung dibuang ya. Itu mah normal. Pastinya laki-laki harus tahu nih, beda istri, beda rezeki. Kemarin kan sempat sukses nih yang laki ya. Ya mudah-mudahan aja rezekinya sama. Kalaupun enggak, ya pikir sendirilah. Jangan lupa ya, sebagai manusia, kalau kita pernah menyakiti orang lain, ya minta maaf. Karena kalau sampai di situasi seperti ini, kita hanya dituntut di akhirat. Semoga rumah tangga kita langgeng, dijauhkan dari pelakor seksi, pelakor syar'i, dan semoga pasangan kita tidak menjadi orang yang habis manis setelah dibuang. Nggak boleh ya, jahat itu namanya. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan alhamdulillah. Langgeng-langgeng ya. Inara Ruslia dan Fahmi. Jadi itu lewat ya di beranda saya. Itu saya lihat si Inara itu kembali dengan si Fahmi. Bahkan mereka gandengan tangan gitu loh. Gandengan tangan. Walaupun si Inara memakai masker. Jadi jelas Inara itu tidak percaya diri, makanya dia memakai masker. Ya, yang saya pikirkan, padahal kan itu Inara dan si Fahmi ini kan sudah musuhan. Bahkan Inara merasa ditipu oleh Fahmi. Terus ngapain mereka bisa bersatu lagi di sana? Gitu loh. Ya, padahal si Fahmi katanya masih punya istri, Mawa. Ya, jadi dalam pandangan saya, ini mereka tidak tahu malu gitu loh. Ya, pasangan yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Ya, ngapain lagi mereka bersatu seperti itu? Buat apa gitu loh. Ya, walaupun alasannya nikah siri, tapi nikah siri pun tanpa sepengetahuan istri sahnya gitu loh. Ya, saya yakin agama tidak akan membiarkan orang itu nikah siri kalau dia masih punya istri. Bahkan ada yang komen, boleh kok bang nikah siri tanpa sepengetahuan istri. Yang penting adil kata mereka. Gimana ceritanya adil, orang istrinya aja nggak tahu. Jadi saran saya ya, untuk Bapak Prabowo ya, terutama Menteri Agama, sebaiknya nikah siri ini dievaluasi gitu loh. Kalau bisa dihilangkan saja dari Indonesia nikah siri ini, karena rentan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Memanfaatkan kelemahan nikah siri ini untuk maksiat. Jadi saran saya untuk dievaluasi lagi nikah siri ini, apa perlu ditiadakan atau tidak di Indonesia. Ya, karena sering digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Maksiat berbalut agama. Ya,
Dan bagi saya pribadi ya, si Fahmi ini kayaknya sudah tidak cocok lagi mencari wanita-wanita yang memakai hijab, apalagi bercadar gitu. Kalau saya jadi Fahmi, saya nggak akan cari wanita berhijab lagi, apalagi bercadar. Kalau saya di posisi Inara Rusli, saya akan buka hijab saya akan semir rambut saya jadi pirang gitu aja. Ya. Nar, aku ingat kali lo kata-kata kau yang bilang kayak gini. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Ya Allah, Nar, kenapa sekarang malah kau yang mengalaminya, Nar? Kenapa malah kau ambil posisi yang bukan perempuan baik-baik itu, Nar? Ya, kenapa, Nar? Ya, kecewa aku, Nar. Ya, sebenarnya aku lagi dalam kondisi berduka ya, karena keluarga di Sibolga belum ada satupun yang bisa dihubungin ya karena kejadian di sana. Tapi kita doakan aja yang terbaik ya untuk semua saudara-saudara kita, untuk keluargaku. Semoga ada titik terangnya ya, karena belum ada yang bisa dihubungin, guys. Tapi alhamdulillah, kalau feeling aku sih mereka baik-baik aja ya, orang tua aku ya. Dan mudah-mudahan keluarga yang lain juga di sana baik-baik aja. Ya, Nar, cuman aku dari tadi nggak mau komen, cuman kayaknya mulutku ini gatal nengok podcast si Ireng ini sama Dr. Richard Lee, ya kan? Gatal, Nar, gatal. Kayak ya namanya perempuan ya kan, suka menggosip. Nah, ini dia gosipnya, guys. Aku nengok si laki-laki ini ya, orangnya playing victim. Kalian tahu nggak, semalam itu aku dengar betul-betul kata-kata dia. Pertama dia bilang, aku sudah menikah. Dan dia ulang lagi kata-kata itu. Dia bilang, berulang-ulang dia bilang, saya sudah menikah, saya sudah menikah. Terus ada dia kepleset satu, guys. Ada satu kata dia yang kepleset. Dia bilang kayak gini, ya, dia bilang, aku bukan calon yang baik. Kalian itu sebenarnya udah nikah apa belum? Udah nikah apa belum? Lagian, Nar, kok mau kayak gitu, kok bawa ke rumah? Di situ apa nggak ada anakmu? Apa nggak ada ART di dalam rumah itu? Apa nggak ada gitu? Apa nggak ada tempat lain gitu? Ngapain sih di rumah? Di rumah itu ngapain gitu? Kok bisa, Nar? Ya Allah, Nar, ya Allah, Nar. Ah, itu ya, Nar ya. Jadi gini, Nar, aku pernah baca buku, Nar. Ya, baca buku keagamaan ya, Nar ya. Jadi kita tidak boleh menghina, ya, kita tidak boleh mempermalukan ya siapapun. Ya, mungkin kok ada pernah mempermalukan seorang wanita, ya, walaupun dia berbuat salah ya, tapi kok tidak berhak mempermalukannya. Seperti itu ya, Nar ya. Jadi yang kubaca di buku itu, Allah tidak akan mematikan kita kalau kita belum merasakan seperti apa orang yang kita hinakan. Nah, seperti itu. Mungkin ini saat ini terjadi sama kau. Ya, makanya jangan pernah menghina orang lain. Lisanmu itu dijaga, karena lidah ini lebih tajam daripada pisau. Ya, Nar ya. Seperti itu. Dan laki-laki playing victim ini ya, Nar ya. Si Ireng ini, ya Allah, Nar, geram kali pengen ku cabut gigitnya, Nar. Asli, pengen ku cabut kali gigitnya. Ih, kenapa lah kau mau sama laki-laki kayak gitu ya? Tukang bohong. Dan aku yakin, Nar, kau tuh bukan perempuan yang bodoh juga. Kenapa aku bilang kau bukan perempuan yang bodoh? Nah, ini aku ya, bukan artis kayak kau juga ya, Nar ya. Tapi aku pernah juga ngalami hal di posisi kau ini, Nar. Jadi dulu aku pernah nikah sama mantan suamiku yang orang Jambi tuh, Nar. Dia ngakunya sama aku lajang, Nar. Dia ngaku lajang. Ya, aku udah tinggal sama dia tuh, kami sudah nikah. Ya, udah nikah siri 3 bulan, Nar. Aku baru tahu kalau dia tuh punya istri. Ya, aku kaget, Nar. Aku kaget karena selama 3 bulan itu nggak ada tanda-tanda yang membuat aku curiga gitu. Nggak tahu lah ya, waktu tuh orang itu berantem 3 bulan nggak cakapan ya, mungkin bisa jadi juga ya kan. Masa iya 3 bulan nggak cakapan suami istri gitu ya. Tapi ya kan, Nar, waktu itu aku angkat telepon seorang perempuan ya, ini namanya Bunda lah di handphone mantan suamiku ini, ku angkat. Terus dia bilang dia istrinya dan aku minta bukti dan ada, aku langsung tinggalkan, Nar. Aku nggak bertahan ya, langsung ku campakkan, langsung ku tinggalkan. Kayak gitu, Nar, caranya ya kan. Bukan kau malam udah bergetar, memang yang satu itu ya bergetar ya. Jadi gitu, Nar ya. Udahlah, Nar, tobatlah sekarang, oke? Udahlah, nggak usah lah kau Ireng ini lagi, Nar. Ya Allah, menurut aku dia bukan lagi baik loh, Nar ya. Sama istrinya aja dia kayak gitu. Terus dia ada ngomong kayak gini, istriku juga ada kekurangan. Aku kan nggak mungkin membukakan aib istriku sendiri. Terus kau pikir kau ganteng gitu? Kau cabut gigi kau ya. Geram aku nengok kau. Udahlah, Nar, terserah kau lah, Nar ya. Ya, Nar ya. Suka kok, Nar. Aku udah pening mikirin kau. Sebenarnya aku tuh suka kali nengok kau, Nar. Aura kau cantik ya, wajah kau. Terus kayak kau ngomong itu kayak enak didengar gitu ya. Tapi
ya udahlah, janganlah berkedok agama kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kalau ini untuk si laki-laki nih ya, untuk Ireng ini ya, Reng, kalau seandainya kau Reng mau menikahi seorang janda, Reng, bukan janda kaya, Reng, ya, cari janda yang susah, yang perlu dibantu. Nah, itu baru cocok kau poligami, ya. Dan itu atas izin istri kau dulu, bukan kau main nikah aja, Reng. Jangan berkedok agama lah kalian, ya. Kadang-kadang jijik tuh nggak, ya kan? Udah, Reng, kau cabut gigi kau, Reng.